Kita semua pasti pernah menyampaikan sebuah janji kepada orang lain. Misalnya kita orang tua pasti pernah berjanji kepada anak-anaknya. Kita anak-anak juga pasti pernah berjanji kepada orang tuanya. Pria juga pasti pernah berjanji kepada seorang wanita atau wanita juga berjanji kepada seorang pria. Bahkan amang-inang, anak kecil sekalipun, mungkin kita pernah mendengar dia pernah berjanji kepada teman-temannya, sahabatnya, atau juga orang tuanya. Itu sebabnya saya katakan tadi, tentu kita semua yang berkumpul di tempat ini pernah mengucapkan janji kepada siapapun di sekitar kita, kepada orang lain. Lalu apa yang biasa kita janjikan kepada orang yang kita berikan janji tersebut? Tentu amang-inang, tentu hal-hal yang baiklah yang biasa kita janjikan kepada orang lain. Hal-hal yang indahlah yang biasa kita janjikan kepada orang lain. Itu yang sering kita janjikan kepada orang lain. Nah, ternyata jemaat Tuhan, apabila kita berbicara tentang janji, bukan hanya manusia ternyata yang pernah berjanji. Bukan hanya kita, ternyata yang sering atau bahkan mau berjanji kepada orang lain. Allah juga pernah atau sering berjanji kepada manusia. Itu sebabnya kitab kita diberikan nama Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hanya apa yang membedakan perjanjian manusia dengan perjanjian Allah? Apa yang menjadi pembeda? Apa yang melainkan, yang membuat lain janji manusia dengan janji Allah? Amang-inang, jika kita manusia berjanji, belum tentu kita tepati. Kalau kita berjanji kepada teman kita, kita membuat pertemuan mungkin jam 12, belum tentu kita tepati jam 12. Kadang molor waktunya, bisa 1 jam atau 2 jam. Bahkan kalau mendekati pemilihan-pemilihan dari wakil rakyat, hampir setiap hari kita diperdengarkan dengan janji-janji mereka. Kalau nanti saya yang memimpin, ini akan saya bangun, ini akan saya lakukan. Setiap hari ada janji-janji yang diutarakan. Tetapi belum tentu mereka lakukan. Belum tentu kita laksanakan apa yang kita lakukan. Bahkan bisa kita berjanji hari Kamis pertemuannya bisa tidak kita lakukan. Lalu kita adakan lagi hari Jumat. Bahkan tidak kita lakukan sama sekali. Kita sering PHP-in orang. Tidak lakukan apa yang kita janjikan. Kalau di bahasa Batak atea kamang dohot inang. Clara dan keluarga, di bahasa Batak ada istilah parjaji koling. Artinya kalau parjaji koling ini ada orang yang berjanji tapi tidak dilakukan. Nanti kalau Clara sudah masuk ke suku Batak, mungkin pernah dengar kata itu. Artinya itu dia PHP-in orang lain. Jadi sering juga kita dengar, udahlah Le, 10 omonganmu 11 bohongnya, kan gitu. Gimana itu ceritanya 10 omongannya 11 bohongnya. Artinya memang kita manusia sering sekali berjanji, tetapi sering juga kita ingkar janji. Nah, ini yang menjadi membuat kita berbeda janji kita dengan janji Allah. Kalau Allah yang berjanji, dia tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya. Kalau Allah yang berjanji, bahkan dalam teks yang kita baca tadi, dia selalu menepati janjinya kepada manusia. Kita lihat tadi
dalam ayat yang kelima di Kejadian 15 ini, Allah berjanji kepada Abraham. Dia berjanji kepada Abraham. Allah ajak Abraham melihat langit. Allah ajak Abraham melihat bintang di langit. Dan Allah berjanji sebanyak itulah nanti keturunan Abraham. Dan Allah sungguh-sungguh menyatakan janjinya itu kepada Abraham. Saudara-saudari yang terkasih, tentu yang paling dibutuhkan dalam sebuah perjanjian adalah kesetiaan. Amanginang jemaat Tuhan, itulah yang Allah inginkan dari Clara dan Michael pada hari ini. Kenapa Allah menempati janjinya kepada Abraham? Karena Abraham setia kepada Allah. Demikian juga dalam proses partupolon dan pernikahan yang akan dilaksanakan Michael dan Clara. Ada sesuatu yang dibutuhkan agar perjanjian hari ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang dibutuhkan itu? Kesetiaan. Kesetiaan kepada pasangan, kesetiaan kepada Allah. Kenapa dibutuhkan kesetiaan? Yang pertama sekali kita mau katakan, firman Tuhan mau katakan, bahwa Allah itu akan memberkati kehidupan orang-orang yang setia kepadanya. Saya katakan tadi, kenapa Allah memberkati Abraham? Karena dia setia meskipun kehidupannya diuji. Kenapa Allah pada akhirnya memberkati Ayub? Dan bahkan berlipat ganda berkat yang diterima oleh Ayub. Karena Ayub setia sampai akhir hidupnya kepada Allah. Sekalipun perjalanan kehidupannya sungguh sangat menyakitkan. Tetapi mereka tetap setia kepada Allah dan Allah memberkati mereka. Namun sebaliknya Allah akan sangat marah kepada siapapun yang tidak setia. Jadi di dalam perjanjian lama kita sudah mengikuti perjalanan bangsa Israel karena mereka sering selingkuh kepada Allah yang lain. Allah sering menghukum bangsa itu. Jadi pada saat ini kepada Michael juga kepada Clara, ini bukan mau nakut-nakutin ya. Ini firman Tuhan yang mengatakan harus setia. Sampai tuntas. Sampai kepada kematian. Michael dan Clara harus setia. Supaya Tuhan memberkati keluarganya. Tidak ada yang akan bisa kita dapat kalau Michael dan Clara tidak setia. Atau biasa kita dengar dengan kata selingkuh. Setialah kepada perjanjian. Setialah kepada Allah. Setialah kepada pasangan. Jadi ini sangat penting kalian ingat. Hari ini kalian berjanji kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan. Karena ketika kalian berani mengambil keputusan untuk menikah pada saat ini. Artinya kalian juga harus berani menghadapi banyaknya resiko pernikahan yang akan kalian hadapi nanti. Jadi jangan pikirkan yang indah-indahnya saja. Jangan Michael pikirkan, nanti kalau menikah, kalau lapar ada yang masakin. Ya Michael ya, kalau ngantuk pulang dari kampus ada yang buatin kopi. Kalau nanti masuk angin ada ibu dokter yang obatin. Jangan hanya yang indah-indahnya saja yang dipikirkan. Clara juga demikian. Nanti kalau kemalaman pulang dari praktek
ada yang jemput. Jangan yang indah-indahnya saja. Tapi ada banyak sekali tantangan pernikahan yang akan kalian hadapi. Dan semua tantangan itu akan menguji kesetiaan. Dan bila diberi umur yang panjang, Clara akan setiap hari melihat wajah Michael. Bila diberi umur yang panjang, Michael juga akan setiap hari melihat wajah Clara. Jadi kalau lagi pacaran, bisa rindunya itu menggebu-gebu ya. Apalagi antara Medan, dulu sebelum Clara ke Jakarta masih di Medan, Michael di Jakarta, setiap hari rindu. Kalau sudah menikah, rindunya harus dipertahankan. Ya, kalau dikasih Tuhan umur 40 tahun lagi, selama 40 tahun kalian bersama. Jadi kalau ini ceritanya Clara dan Michael sudah lama berteman dari SMA. Artinya itu tidak menjamin minimnya persoalan ke depan. Oleh karena itu tetaplah setia. Menikah, membentuk rumah tangga, mengharapkan kebahagiaan, semuanya itu butuh kesetiaan. Jadi jangan sampai ada rasa bosan antara Michael dengan Clara. Kami sudah lama pacaran, sudah hampir 10 tahun kami pacaran dan rasanya sudah bosan. Jangan pernah ada kata bosan, setialah. Jadi kalau di orang Batak, Clara, juga ada percaya orang Batak kalau orang yang tidak setia kepada janjinya itu dapat hukuman. Jadi adong do hapor siaon ni hita halak bata atia kamang dohot inang deke sabulan tutabona tutonggina ise siose padan turipurna tu magona. Jadi kita orang Batak juga percaya kalau kita ingkar janji akan ada dampak yang akan kita terima. Kalau kita tidak setia kepada janji, maka kehidupan kita juga akan berantakan. Itu kata orang Batak. Tidak jauh berbeda dengan firman Tuhan. Oleh karena itu supaya setia, caranya dekatlah kepada Tuhan. Apalagi kalian akan membentuk rumah tangga di kota besar, ada banyak tantangan. Supaya bisa menghadapi tantangan, dekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kalian, menguatkan perjanjian kalian, dan memampukan kalian untuk melakukan janji kehidupan pernikahan kalian. Amin. Marilah kita berdoa.